Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Puspitasari dengan NPM 1961011149 dari kelas PIC semester 3. Baiklah, saya akan memberikan contoh pembelajaran dengan model pembelajaran tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Halo. Gimana, sudah siap belajar? Sudah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? Baiklah, jika belum ada yang tahu, rukun iman ada 6. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, rukun iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, rukun iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, rukun iman kepada qada dan qadar. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas materi iman kepada kitab Allah atau yang ketiga. Ada yang tahu pengertian iman kepada kitab Allah apa artinya? Belum tahu, Bu. Tahu? Ya, gimana? Ya, jawabannya kurang tepat. Baiklah, iman kepada kitab Allah artinya meyakini dan percaya bahwa kitab Allah merupakan wahyu dari Allah yang diutuskan atau diwahyukan kepada Rasulnya. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Jadi, kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Macam-macam kitab Allah. Ada yang tahu ada berapa kitab-kitab Allah itu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ada 4. 3. Ada 4, Bu. Ada 4. 1. Ada 4. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4. Tadi yang jawab kitab-kitab Allah ada 4 apa saja? Saya, Bu. Ya. Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran, Bu. Ya, benar. Siapa yang tahu kepada siapa saja kitab-kitab itu diturunkan, rasul-rasulnya yang menerima? Ya. Ya. Ini kamu jawab pertanyaan. Saya, Bu. Enggak ada. Saya, Bu. Ya, silakan. Di Taurat kepada Nabi Daud, Zabur kepada Nabi Musa. Kebalik. Ya, siapa lagi yang bisa? Al-Quran. Ya, silakan. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, benar. Jadi udah tahu ya, kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita boleh mempelajari atau membaca ketiga kitab yang terdahulu. Tapi yang harus kita pahami, kita hafalkan dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari yaitu kitab Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Ada yang tahu pengertian Al-Quran itu apa? Tidak. Baik, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang malaikat Jibril sebagai perantaranya, dan membacanya merupakan amal ibadah. Jadi saat kita membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala. Yang selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ada yang tahu berapa lama Al-Quran diturunkan? Lama pokoknya. Tidak. Jadi, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu pertama turun pada 17 Ramadan. Ayat apa yang pertama turun? Iqra, Bu.
Al-alaq. Alak. Al-alaq. Al-alaq. Alak. Ya, kita ayat yang pertama turun yaitu Bismillah. surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ada dalilnya, yaitu pada Quran surat Al-Isra ayat 106, yang artinya kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur agar kalian mudah membacakannya kepada para manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu mempunyai hikmah. Ada yang tahu nggak apa hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Tahu, Bu. Belum. Jadi, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur yaitu yang pertama, menetapkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, di sini ialah Al-Quran diturunkan sebagai obat gelisah saat ada masalah-masalah yang datang. Dan Al-Quran diturunkan untuk menjadikan penenang hati Rasul. Yang selanjutnya yaitu memudahkan kita dalam mempelajari, memahami, menghafalkan, dan mengamalkannya. Jadi, bila Al-Quran turun secara berangsur-angsur yaitu sedikit demi sedikit kita akan mudah memahaminya. Bagaimana? Ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi? Jelas, Bu. Baiklah, sekian belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok harus ada tingkatan belajar lagi. Hari Minggu besok Ibu akan memberikan pertanyaan terkait materi hari ini. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah tadi cara pembelajaran dengan modal pembelajaran tanya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.